maka Anda memprediksi nilainya berapa. Setelah itu kemudian Anda teskan nilai yang Anda prediksi tadi. Oh, kemungkinan kalau sudah sampai bisa seperti ini, itu adalah minimal 3, bisa 4, bisa 5. Bisa bertahanan lah. Kanan maksimal nggak bergerak, kanan minimal juga nggak bergerak. Kita lepaskan lagi, dia bisa bergerak. Hanya sampai di sini. Berapa berarti? 3 Mei. Dia bergerak hanya sampai di sini. Wah, 3 Mei aja kemungkinan masih berat ini. Kemungkinan 2 atau 2 plus ini. Maka Anda harus memberikan asisten untuk meyakinkan. Anda berikan asisten. Asisten tidak harus, oh ini harus Pak, posisinya tidak melawan gravitasi. Anda kan belum boleh merubah posisi pasien stroke ini. Asistennya bentuknya begini, seolah-olah Anda bantu, tapi Anda nggak membantu, hanya menyangga ini saja. Coba Pak, tekuk terus itunya, tekuk terus, tekuk terus, tekuk terus, tekuk terus, tekuk terus. Ternyata kita eliminasi gravitasinya, dia bisa bergerak hampir mendekati full ROM, tapi nggak full ROM. Buat kurang itu kan seperti itu ya. Jadi intinya kalau tidak bergerak malah gampang. Coba Pak, tekuk sini, nggak bergerak, nggak ada gerakan sendi. Yang bergerak hanya sini misalnya, nggak ini, saya menginginkan ini yang bergerak, nggak bergerak. Oh, kalau nggak 0 ya 1. Ngetesnya gimana? Anda lihat ototnya masuk, berkejut enggak? Kalau berkejut, ya 1. Ya. Ya. Dia nggak harus tahu definisi dulu ya. 0 itu apa, 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Misalnya dia bergerak segini, hanya bergerak segini. 1 jelas sudah lebih, 2 mungkin nggak cukup. Ya, 2 mungkin nggak cukup. Anda harus pastikan 2-nya cukup apa enggak. Anda asisten eliminasi gravitasinya. Coba Pak, terus. Tetap seperti hanya di sini sudah kita coba eliminasi. Nah, 2-nya nggak cukup, dan nggak cukupnya kurangnya ini banyak. Nah, sampai nilai 1 plus. Ya. Oke, saya menanyakan ini tentang pemeriksaan MMT. Otot yang lain juga dicek Pak. Ya, kalau Anda mau mengecek semuanya, ya lebih bagus ya. Nah, ngeceknya tetap secara grup ya, nggak perlu per individu otot. Shoulder berarti flexor shoulder, ABD shoulder, eksternal rotasi, inward rotasi ya. Harus cek semua. Dia mau mengetes shoulder untuk exo dan inward rotasi. Gerakannya begini. Kalau kan pada posisi seperti ini, nggak bisa jatuh ininya. Maka Anda sangga seperti ini. Coba ini gerakkan tangannya ke arah perut, seperti ini ya. Nah, coba gerakkan. Bisa. Ini gerak aktif saja. Saya hanya mengeliminasi gravitasi. Karena kalau di sini kan dia jatuh oleh gravitasi. Kok bisa? Nilainya kemungkinan 3. Berarti saya harus beri tahanan. Coba lagi ya. Gerakan ke arah perut. Saya beri tahanan maksimal. Ya terus. Tidak bisa. Tahanan saya kurangi. Terus.
hanya sampai di sini. Terus kemudian saya ulangi lagi, ini eliminasi gravitasi ya saya. Terus 3 dapat, dia melawan tahanan minimal sedikit. 3 dapat melawan tahanan minimal sedikit. 3 plus. Dan ini ya 3 plus. Untuk endorotasinya, eksorotasinya ini ke sana. Coba digerakkan, tangannya dijatuhkan ke sana. Saya coba eliminasi gravitasinya. Ya. Tiga dapat nih. Saya beri tahanan. Ya. Tahanan maksimal itu jangan Anda persepsikan ini Anda berikan paling kuat. Ya. Orang normal pun nggak akan bisa melakukannya. Coba Mas buka tangannya. Ada orang normal nggak bisa, ya nggak bisa. Jadi tahanan maksimal itu Anda harus punya patokan, itu sisi yang sehat, ya, sisi yang sehatnya. Anda harus punya patokan itu, dan kemudian Anda rasakan. Pak, itu subjektif Pak. Ya, MMT itu kelemahannya itu unsur subjektivitasnya tinggi nih. Makanya kalau Anda melakukan MMT, evaluasi berikutnya harus orang yang sama. Kalau yang objektif ya ini kasih beban berapa kilo yang mampu melakukannya. MMT itu ada subjektivitasnya. Contohnya ini tahanan maksimal, yang dimaksud tahanan maksimal itu yang bagaimana? Yang orang normal masih bisa melakukannya full aerobic. Tahanan terbesar yang masih bisa dilawan oleh orang normal sampai full aerobic. Ya. Jangan sampai wah ini tahanan maksimal, ada posisinya begini. Orang normal itu nggak kuat. Mantap banget. Ya. Oke. Coba lakukan pemeriksaan MMT seperti itu untuk flexor hip, extensor knee, plantar flexor ankle, extensor wrist. Ini posisi paling panjang dulu. Anda harus posisikan begini. Ya. Anda bingung menentukan tahanan maksimal, pakai sisi yang sehat untuk tahanan maksimalnya seberapa toh, rasanya yang gimana toh. Kanan yang paling berat tapi pasien masih bisa full aerobic. Oh ternyata segitu ya rasanya ya kanan maksimal itu. Anda aplikasikan. Gimana? Sama enggak dengan yang di sini tadi? Kalau sama ya 5, sama-sama 5. Tapi kalau Anda aplikasikan sama, dia nggak full ROM, tapi Anda kurangi sedikit tahanannya, dia terus bisa bergerak full ROM. Berarti bukan 5. Ya, 4 dapat, tapi tadi sempat melawan tahanan maksimal sedikit. 14. Oke, yang sebelah sini. Anda contohkan. Pakai tangannya pasien bergerak begini ya. Pasien harus melihat. Melihat nggak Mam? Ya. Nah, nanti gerakan sampai segini ya. Ibu sendiri ya. Ya, sekarang lakukan sendiri seperti tadi.
Saya beri tahan Pak. Berapa tadi kira-kira? 3. 3 nggak full ROM itu. 12. Kemungkinan 3 nggak cukup, ya 3 nggak cukup. Kemungkinannya bisa 1 jelas sudah lebih kan, ada kontraksi melawan gravitasi. Kemungkinan nilainya antara 2 sampai 3 min, ya 2 sampai 3 min. Nah, Anda membuktikan gimana nilai antara 2 sampai 3 min? Tentunya tidak melawan tahanan. Tidak melawan tahanan. Karena perkiraan Anda 3 min. Masa 3 min tesnya melawan tahanan kan enggak. Tapi kalau perkiraan Anda 3 lebih nih, nah itu baru jadi nilainya kemungkinan 2 sampai 3 min. Maka kemudian Anda lakukan eliminasi gravitasi, karena nilai 2 itu kan tidak melawan gravitasi full ROM. Gimana? Mengeliminasi gravitasi. Kalau ada papan licinnya atau kan berarti begini. Mengeliminasi gravitasi untuk nilai 2. Nah. Tapi karena mungkin nggak bisa dilakukan seperti ini, Anda mengeliminasi gravitasinya dengan Anda berikan penyanggaan. Tapi ini bukan membantu, tapi hanya penyanggaan aja. Terus. Nah, dia bisa full ROM 2 dapat. Ini tadi mampu melawan gravitasi sedikit 2 plus, ya, 2 plus. Oke, di sini Aktiviti solver. aktiviti solder. Ya. Lakukan gerakan aktif dulu Pak. Ya. Ya. Ini nilainya berapa? Kira-kira? 3. Dia tidak melawan gravitasi nih. Kalau begini. Nah, 2 ini. 2 dapat. Sebetulnya mungkin 3 dapat, tapi karena posisinya tidak boleh melawan gravitasi, tidak boleh duduk ya, karena pasiennya masih stroke. Anda kemudian mengetesnya seperti ini. Ini 2 sudah dapat, kemungkinannya bisa 3, 4, 5. Ya. Kenapa tesnya tidak langsung melawan gravitasi aja Pak? Belum boleh. Nah, kemungkinannya 3, 4, atau 5. Terus apa yang Anda lakukan? Eliminasi. Melawan tahanan. Kalau Anda mengaplikasikan tahanan itu bukan dari yang ringan ya, tapi dari yang berat, dari maksimal dulu. Tahanan maksimal misalnya sampai di sini. Nah, di sini sudah nggak bisa lagi. Maka tahanan Anda kurangi. Ya, tahanan Anda kurangi. Terus Pak, terus dorong ke atas, tarik ke atas, tarik ke atas. Sampai di sini juga berhenti. Sudah nggak bisa lagi. Terus kemudian tahanan Anda hilangkan sama sekali, tapi Anda tetap memegang seperti itu. Tapi nggak jadi tahanan ya, hanya memegang. Karena kalau terus dilepaskan kan ya nggak elok gitu dengan pasien. Anda tetap pegang, terus. Ya, full ROM. Anda memberi nilai berapa? Perkiraannya tadi 2 bisa ya. Kemungkinan bisa 3, 4, 5. 5 nggak bisa karena hanya sampai di sini sedikit. 4 juga hanya sampai di sini. Anda akan bingung menentukannya. 5 ROM-nya sedikit, 5 enggak. 4
Ya nggak cukup, nggak full ROM. Tapi tadi sempat melawan tahanan bisa sedikit. Ya. 4 min, di situ ditambah dengan 5 min, dibagi 2, kira-kira hasilnya 4 atau 4 lebih sedikit. Kok saya masih pesimis? Saya kasih nilai 4 saja lah. Tiganya gimana Pak? Tiganya nggak bisa dilakukan. Ini apa tadi? Vektor ini ya, anjing. Harusnya posisinya tidur tengkurap. Kemudian tapi pasiennya belum boleh. Mas. Gimana Anda? Saya tidurkan agak mepet bed sehingga kakinya bisa keluar dari bed misalnya. Terus. Nah, misalnya situ, kakinya keluar dari bed. Nah, misalnya begitu. Dia bisa keluar dari. Boleh, Anda melakukan seperti itu. Tapi ini kan dibantu gravitasi Pak, gerakannya. Ya, Anda mengeliminasi gravitasi. Atau nggak Anda posisikan seperti itu, tapi Anda tetap di atas bed. Apa yang Anda lakukan? Anda melakukannya seperti ini. Pak, nanti lututnya ditekuk begini ya. Nah, ini. Ya. Lagi. Nah ini kan dibantu gravitasi Pak. Nilai 2 aja mungkin nggak cukup ini, karena dia jatuh dengan sendirinya. Ada kasih tahanan aja lah. Coba tekuk lututnya, tahanan maksimal, ya bergerak. Tahanan kita kurangi, bergerak sedikit. Setelah itu berhenti lagi. Terus tahanan kita kurangi lagi sampai seolah-olah ini hanya mengeliminasi gravitasi. Pasien juga hanya bergerak sampai di sini saja. Ya. Mengeliminasi gravitasi berarti tadi tesnya itu kita inginkan adalah nilainya 3 kalau dia bisa full ROM. Tapi ternyata nggak bisa juga, hanya sampai di sini. Jadi 3 nggak cukup ini. 3 nggak cukup. Bahkan waktu kita mengeliminasi gravitasi, kita kemudian mencoba membantu sedikit, ya, membantu sedikit berarti asisted, itu juga nggak bisa full ROM lagi. Kita coba bantu sedikit, kita rasakan nggak full ROM. Kita sudah coba bantu sedikit asisted ya, berarti itu masih nggak bisa full ROM. Jadi 2 nggak cukup. Tapi tadi waktu melawan tahanan tadi, tahanan minimal dia bisa bergerak sedikit. Ya, melawan tahanan minimal itu nilainya 4 kalau full ROM, tapi dia hanya sedikit. Jadi 4 jelas nggak cukup. 2 juga nggak cukup. 2 nggak cukup, tadi melawan tahanan minimal sedikit, nggak cukup juga. 2 nggak cukup, melawan tahanan minimal hanya sedikit. Ya sudahlah, 2 nggak cukup, melawan tahanan minimal sedikit, saya tambah sedikit. Jadi 2 nggak cukup, saya tambah sedikit. Ya 2 nggak cukup, tahanan minimal sedikit. Anda akan memberikan nilai mungkin 2. Ya. Atau kalau Anda pesimis ya tetap 2 min saja. Melawan tahanan minimalnya gimana, Pak?
nggak usah dihitung karena melawan tahanan minimal sedikit itu ya itu hanya sebagai penambah sedikit. 2 intinya aja nggak cukup kok. Berarti nilainya ya tetap 2 min, atau kalau saya mau nambah sedikit tadi ya 2 gitu. Berarti itu nilai perkiraan Pak ya. Yang MMT itu kadang-kadang begitu ya, tidak ada nilai yang pasti. Bahkan nanti Anda coba suruh ngetes teman Anda, nilainya pas kemungkinan akan sedikit berbeda ya, itu sesuatu hal yang wajar. Jadi tidak usah terlalu dipikirkan. Oke, ada pertanyaan tentang MMT? Tapi kalau pasiennya sudah bisa berubah posisi seperti posisi yang ideal untuk tes nilai otot yang Anda maksudkan, ya Anda rubah posisinya. Tapi kalau belum boleh, ya sudah. Oke. Yang berikutnya, setelah Anda lakukan tes untuk kekuatan otot, ya, yang kadang-kadang itu untuk tes awal itu kadang-kadang belum tepat ya, tapi Anda harus punya data memang, tapi Anda sadari belum tepat sekali karena belum bisa Anda tes sesuai posisi yang Anda inginkan. Tidak apa-apa, Anda sudah punya data yang penting. Yang berikutnya Anda mencoba mengetes apa lagi? Refleks. Ayo coba tes refleks. Yang punya hammer sudah dikeluarkan. Alat yang dipraktekkan kemarin sudah saya berikan contoh. Yang belum membawa hammer bisa melihat dulu, nanti gantian. Oke, lakukan tes refleks tendon patella, paling gampang. Ayo, yang bawah hammer dilakukan refleks tendon patella. Nggak usah, nggak apa-apa. Kalau Anda posisikan lurus ini nggak akan muncul. Ya, jadi diposisikan dan fleksi. Dan jangan disanggah. Oke, kalau Anda melakukan tes refleks, yang Anda harus ingat adalah posisi pasien, posisi memberikan stimulasi, dan respon. Ya, selalu 3 hal itu. Yang pertama, posisi. Ya. Yang paling bagus memang duduk ongkang-ongkang. Pasien belum boleh duduk ongkang-ongkang. Maka ya coba, kalau duduk ongkang-ongkang posisi yang paling gampang. Coba. Tapi pasien stroke nggak boleh ya duduk ongkang, belum boleh. Maka Anda harus mencari dulu patella. Ya, patella. Anda pegang patelanya, terus kemudian sampai pada ujung yang paling bawah dari patella. Terus yang berikutnya Anda cari tuberositas tibia. Itu area menonjol di bawah patella. Ya. Maka tendon patellanya berada di antara ini. Di antara patella dan tuberositas tibia. Nah, di sini. Ya. Semua sudah ketemu antara patella dan tuberositas tibia. Pokoknya kalau paling gampang ya sudah patella gitu. Ya. Ya. Ya,
Anda memegangnya jangan minggring ya, tapi juga jangan digenggam. Ya, nah, seperti ini. Jangan miring. Tidak ada yang kemudian harus mengambil posisi. Tidak boleh. Nah, seperti ini. Yang menurut Oke, sekarang pasiennya stroke, nggak bisa duduk ongkang-ongkang, nggak boleh. Tiduran terlentang. Berarti responnya kalau nggak. Nah. Ayo pasiennya nggak boleh duduk ongkang-ongkang, jadi dilakukan dalam posisi tidur. Berarti ini diangkat. Seperti ini aja. Nggak usah diangkat. Nah, seperti ini. Kamu kemana tahu Bisa sampai pakai ototnya. Jadi Mantan kamu ini apa? Yang dipendek. nggak apa-apa. Itu sudah dikatakan positif. Pak, kalau kayak gini ya, prakteknya yang Iya. tetap sini atau di sini? Iya tetap di sini. Biasanya itu begitu di sini. Oh, Nggak sampai gini nggak sampai. Nendang fisioterapi sih. Nggak akan muncul kalau gitu. Kurang kepar dari itu, kurang kencang tapi kepar. Nah itu. Ini yang mana? Ini tuh berarti dia. Enggak tahu. Tahu kenceng banget tuh. Ini kalau masih stroke beneran, ini harus dipegang. Nah, Di sini, Pak. ya. Lebih keras. Kok enggak muncul ya, Pak? Terus kasih dia pakai. Ini belum dulu apa?
Lu aku lagi rumah. Pak, apa mungkin karena saya kontraksi tahan gini ya Pak ya? Ya mungkin ya, jadi harus relax bener pasiennya. Harus diminta relax. Iya, kan ada gue. Bisa. Tapi saya ngebat sih. Oke, yang berikutnya tendon Achilles. Tendon Achilles. Apa? Kayak lorong ya nih. Yang paling mudah tapi kan nggak boleh. Posisikan seperti ini. Kayaknya nih, tapi Saya mau relax ya. Oh iya. Relax. Ball di pantai. Terus ini sing kita dibuka kan ini? Sing manjit. Ini tes iki ya. Ini bisa. Gitu. Oh, jadi sih berarti Iya, asik. itu yang bisa ya. Aku sing itu buka dulu yang Dunia banget. Kita nggak boleh pol. Oh, orang nggak boleh. Oh iya. Kenapa enggak Om? Ini jangan dorsifleksi. Coba dibuka helmnya. Ya, jangan dorsifleksi. Dorsifleksi kan sudah kakinya ini relax. Singkirnya relax. Terus relax. Singkirnya relax banget. Flexor. Agak kamu tarik ke arah dorsifleksi. Tapi pasiennya relax ya, jangan. Nah, seperti itu posisinya. Jantung. Susah. Relax banget. Oh iya mana aja. Pak yang gerak yang mana tuh Pak? Ini aja. Oh. Tapi bener pegangnya sini. Agak. Ngawur ini. Sini. Ini relax banget. Ayo sampai bisa. Nah itu. Apa nih? Kene nih. Kene nih tuh. Mereka mau kan sih. Ada lemes. Ada lagi suara lemes tinggi-tinggi. Ini ya. Ya tetap bisa. Enggak ada loh. Kene ya. Ada apa dengan mereka? Merasa tidak Kalau sini bisa enggak? Kalau bisa. Ini kan tendon juga. Lihat cara bawahnya. Tadi gini. Nek digoreki mah. Nek jeneng teh mah. Rasa banget sih, Pak. Tendon tricep. Pasiennya tetap tiduran. Ini apa? Tricep Kayak di sini. Enggak, tapi kurang ini. Ini adalah dua ototnya di sini. Tendon insersionya itu di sini. Ya, di sebelah proksimal. Kalau Anda mencari tendon, orang normal adalah Anda kontraksikan otot tersebut dan dikasih tahanan. Nanti tendonnya akan terabdah. Luruskan sikunya, Anda kasih tahanan. Luruskan dari posisi fleksi ini, terus luruskan sikunya, Anda kasih tahanan, Anda palpasi tendonnya. Nanti akan ketemu tendon. Bagian yang mengeras. Ya ini kene baik, jangan di elbow-nya. Iya. Lepasin dulu nih. Pakai dulu ya, Bang. Iya, tetap nggak boleh ngide ya. Mukulnya tetap harus tangan kanan kalau Anda bertangan kanan. Itu bukan tendon triceps.
Oh, bisa. Gimana kan? Lurus ya. Ini kiri kosnya boleh nggak Pak? Iya, iya. Tapi kiri kosnya boleh Pak? Ada HP-nya Ya nggak mau. Iya. Gak usah ngeprank sakit. Gak bisa terbiasa. Jadi nggak sering ya? Atau orang ini Pak? Bisa. Jadi Ya. Akhirnya. ayo coba. Nah. Udah. Kalau pas itu pasiennya bisa merasakan, yang melihat juga bisa menyaksikan. Ya, kalau nggak begitu kelihatan, coba agak lebih ditarik dorsifleksi. Ini. Cewek gini gini. Nah, oke. Silakan nanti dimahirkan. Berikutnya, Anda akan melakukan tes sensorik. Ya, berikutnya lagi. Tes sensorik itu bisa sentuhan ringan, tajam tumpul, panas dingin, diskriminasi 2 titik, ya. Kemudian proprioseptor. Coba lakukan pemeriksaan sensorik sentuhan ringan. Biasanya pakai, kalau hammer reflex itu yang bawah ya, yang ya itu bulunya, bulu yang bawah. Pertama harus melihat ada, ini akan saya sentuh seperti ini, ya.
Nenek Diaplikasikan pada sisi yang sehat. Contoh diaplikasikan pada sisi yang sehat. Ya nanti akan saya sentuh seperti ini Bu, coba dilihat. Nah, ini kan terasa toh? Bu, rasanya bagaimana? Ini kan terasa toh? Rasa toh? Rasa Pak. Rasanya kering. Nah, nanti saya aplikasikan pada sisi sebelah sini Bu, ganti yang sakit. Sini Mbak. Nanti kalau terasa seperti tadi bilang terasa. Kalau tidak terasa bilang tidak terasa. Jangan menebak Bu ya. Jawab apa adanya. Paham? Begitu paham? Pasien bilang paham, sekarang matanya ditutup. Matanya ditutup. Pada sisi yang sakit, sisi yang sakit. Ya. Nah. Ini terasa enggak Bu? Terasa nggak Bu? Halus. Rasa Mbak. Sakit enggak Bu? Terus kemudian karena pasien stroke kan separuh badan, sehingga tesnya di sini, di sini, di sini. Terus Kalau berlima gimana Pak? kaki. Berarti normal. Ya, sambil ditanya terasa atau Mati tidak. rasa sebelah kiri. Yang mati otaknya sama. Rasa pindah. Kalau ini rasa pindah. Kalau saat Anda nggak menentukan apa-apa. Kalau ini Yang kiri apa? nggak terasa. Kalau ini terasa. Ini kalau ini nggak terasa. Rasa enggak Pak? Ya, dari 5 kali jawaban yang benar berapa kali? Oh 5, jawabannya berapa? Daripada normal. Kalau 5 benar semua. Satu titik. Satu titik. Terus kemudian tajam tumpul. Tajam tumpul juga sama. Aplikasikan pada sisi yang sehat. Kalau seperti ini dilihat Bu ya, ini tajam. Jelaskan dulu kepada pasiennya. Oke. Kalau ini tajam dulu ya. Yang tajam ya Pak. Kalau yang ini tumpul. Bisa. Ya, kebalikannya, baliknya. Ini kasar enggak? Oke. Setelah Anda tanya paham Bu? Paham. Maka kemudian sekarang matanya ditutup. Ya, ini jawabnya tajam atau tumpul ya Bu ya. Nah, kalau ini jangan dilihat, tutup matanya. Tutup. Nggak boleh. Harus diaplikasikan pada tempat yang sama. Ini tajam, ini tumpul pada tempat yang sama. Baru kemudian pindah tajam atau tumpul. Ramu itu enggak. Oke, normal. Ya. Lakukan 5 kali, berapa kali yang benar? Oh, nah ini kan Yang berikutnya lagi. Nah, sini kita skip aja. Panas dingin juga sama ya, prinsipnya seperti itu. Hanya Anda punya 2 tabung, yang satu berisi air hangat, bukan air panas ya, tapi air hangat. Yang satu air biasa. Karena itu pada hakikatnya hanya perjanjian. Anda aplikasikan pada sisi yang sehat. Ini loh Bu, kalau panas itu rasanya gini. Nah, kalau dingin itu rasanya yang ini. Ya, bisa dibedakan Bu ya. Ini panas, ini dingin. Paham? Paham. Matanya ditutup, jawab apa adanya. Ya. Kemudian diskriminasi 2 titik. Pakai 2 ballpoint. Ya. Pakai 2 ballpoint. Anda jelaskan dulu kepada pasien. Ya, jelaskan dulu jangan lupa ya. Saya akan memberikan yang panas dan yang
Diskriminasi 2 titik. Diskriminasi 2 titik. Oh iya, satu tak. Yang sehat. Yang sehat ya. Suatu saat saya akan 1 titik, suatu saat saya akan 2 titik seperti ini. Ya. Contohnya begitu pada sisi yang sehat. Paham? Matanya ditutup. Nah, sekarang ini 1 titik atau 2 titik. Anda aplikasikan bareng. Dimulai dari jarak yang jauh dulu. Ya. Tangan sebelah. Betenya. Ini. Ya, dua. Bisa ditambah. Jos, dua. Yang ini cenderung tak rasa aku bisa. Pasti model dia tapi. Dua. Terus makan kita. Oke. Begitu Anda aplikasikan 2, pasiennya menjawab 1, maka itu kemudian digaris, kemudian diukur. Itulah kemampuan diskriminasi pada titik. Normalnya itu adalah 2 cm atau kurang. Tapi kalau jaraknya 3 cm, dia bilang 1 titik, nah itu masalah. Tapi kalau 2 cm atau kurang, dia bilang 1 titik, itu normal. Bareng ya, mengaplikasikannya harus bareng ya. Karena kalau satu-satu ya kelihatan 2 titik, terasa 2 titik. Lalu masih Kenapa digaris? Kalau benar, nggak usah digaris. Kalau salah itu digaris. Nah ini iya, kali salah 1. Nah, ini salah benar ya sudah. Gak normal. Sulit. Ini bentuknya beda. Jadi harus yang bentuknya sama ya, ujungnya bentuknya sama. Kalau bentuknya beda atau aplikasinya nggak bareng itu akan terasa 2 titik. Ya. Oke, yang berikutnya proprioseptor. Proprioseptor itu adalah sensasi gerak ya, sensasi gerak. Bisa mulai dari yang sederhana. Pak, ini nanti ibu jarinya saya gerakkan ya. Kalau seperti ini itu ditekuk, kalau seperti ini diluruskan. Dijelaskan sambil dilihat pasiennya. Pasiennya melihat. Ya, setelah itu matanya ditutup. Kalau begini. Matanya ditutup, Anda coba ganggu konsentrasinya seperti ini. Terus, nah kalau ini apa, Bu?
Kalau ini apa? Ini dia apa Mbak? Sekarang ini jangan dulu kamunya. Jangan gelap ini apa tuh? Ya. Ya, lakukan 5 kali, berapa kali benar. Ekstremitas bawah juga sama, ibu jari kaki. Buset tuh. Bisa juga tes proprioseptik dengan cara menggerakkan sisi yang sehat, sisi yang sakit, kemudian sisi yang sehat suruh menirukan gerakan yang sama dalam ROM yang sama. Uji coba telah selesai. Tapi Dapatkan bonus 3 Tergantung yang kita proprioseptor gimana. Kalau di situ ya gerakannya cuma coba tirukan. ini berdiri apa tidur? Tertutup. Tapi pada waktu penjelasan mata terbuka, pasien paham. Ya, jelaskan dulu. Tetap tes sensasi harus jelaskan dulu. Pak, yang dicontohkan itu yang bagian sakit. Bagian yang sakit, karena yang sakit kan lumpuh. Nanti dengan bagian sehat menirukan. Masalah itu. Ini ya. Jadi masih rasanya Nanti ini saya gerakkan Pak ya, seperti ini. Nah, lihat Pak. Nah, seperti ini nanti itu menirukan. Sekarang biru. Ya. Sekarang ini. Ya. Enggak sampai. Yang digerakkan fisioterapisnya adalah sisi yang sakit ya. Pasien menirukan dengan sisi yang sehat. Oh ini sakit. Oke, yang berikutnya lagi. Oke, tes sensorik kita anggap cukup. Sensorik sudah, motorik sudah, refleks sudah. Kemudian refleks patologis. Refleks patologis yang paling sering dites adalah Babinski. Ingat, kalau refleks itu adalah posisi tes, pemberian stimulus dan respon. Posisi pasien tidur dengan telapak kakinya terbuka, ya, telapak kaki terbuka. Stimulusnya Anda memberikan goresan mulai dari tumit, kemudian ke lateral kaki dan berakhir di bawah ibu jari. Ya, telapak kakinya. Stimulasi dilakukan dengan agak kuat dan cepat. Ya, agak kuat dan cepat. Bisa dengan bantuan hammer, ballpoint. Kalau yang diabetes mellitus diginiin, Enggak ada masalah. Ini untuk tes lesi saraf. Walaupun DM, walaupun kondisi apapun, enggak ada masalah. biasanya kalau diabetes itu ininya udah apa ya Pak? Ya, kalau ada gangguan sensorik, ya, tapi responnya tetap beda dengan yang kelainan saraf pusat, ya. Ya, dikatakan positif apabila responnya adalah ekstensi ibu jari kaki disertai dengan membukanya jari-jari yang lain. Ya. Ya. Normalnya itu kalau diberi stimulasi seperti itu karena geli dia akan fleksi ya.
dia akan fleksi. Jejak. Tapi kalau pasien dengan lesi saraf pusat, dia akan ekstensi. Piye ta? Cepet tapi neken. Pak, yang normal tuh refleks ekstensi apa? Normal ya, semua ini normal. Ya. Berarti ya benar. Yang Geli. refleks Babinski positif itu sekali lagi adalah ekstensi dan membuka jari-jari kaki. Ekstensi dan membuka. Nah, yang mirip dengan Babinski, reaksinya sama seperti itu, tapi stimulasinya sedikit berbeda. Itu macam-macam, ada Chardok, ada Oppenheim. Ada satu lagi apa ya? Lupa ya. Jadi memberikan stimulasinya yang beda. Untuk Chardok itu stimulasinya adalah goresan dari sekitar di belakang malleolus lateralis. Jadi goresan seperti ini. Responnya sama, membuka, ekstensi dan membuka. Ini Chardok ya, yang ini Chardok. Ya. Kemudian yang stimulasinya agak kuat dan cepat. Refleks. Terus kemudian yang Oppenheim itu ada Ayo. di sini. Menang. Ya. Kita gores agak kuat. Dan cepat. Kena bulu, kena bulu. Ya. Oke. Terus kemudian kita tes apakah ada klonus pada engkelnya. Engkel klonus. Ini juga tes semacam tes refleks ya, sehingga adalah posisi pemberian stimulasi dan respon. Untuk engkel klonus itu ngetesnya gampang, jadi cuman ini kemudian didorsifleksikan secara mendadak. Set. Kalau positif maka kemudian ini terus bergerak gini. Ya. Set. Terus kemudian dia bergerak. Kalau Anda lakukan pelan-pelan ya nggak muncul. Ya, jadi harus mendadak. Set. Gitu. Ya. Terus kemudian yang agak lebih jarang itu patella klonus. Patella klonus itu pada posisi lurus seperti ini. Terus kemudian patellanya ini Anda pegang begini, terus Anda gerakan mendadak ke atas. Udah bisa jalan ya. Maka patellanya kemudian akan Bergerak balik. itu dikatakan positif, hanya terjadi pada pasien dengan lesi saraf pusat. Ini kalau orang normal nggak akan muncul, kan nggak akan muncul. Engkel klonus juga nggak akan muncul orang normal. Itu disuruh dulu. Oke. Nah, yang berikutnya. Mungkin pemeriksaan cukup di situ, ya. Jadi intinya adalah pemeriksaan sensorik,
pemeriksaan motorik, pemeriksaan refleks. Ya, sensorik, motorik, refleks. Kalau ada gangguan-gangguan yang lain, Anda bisa juga periksa, bisa juga Anda abaikan, misalnya gangguan penglihatan. Anda bisa, kalau mau ya Anda lakukan tes. Seringkali pasien stroke itu mengalami gangguan lapang pandang atau visual field. Ya. Kalau lumpuhnya sebelah kiri, ya sebelah kiri, itu maka mata sebelah kanan sisi kiri, mata sebelah kiri sisi kiri itu bisa buta. Ya. Sehingga kalau Anda berada di sebelah kiri pasien, mungkin pasien nggak melihat Anda. Ya. Bisa juga kalau dia lumpuh sebelah kiri, itu mata sebelah kiri buta total, itu juga bisa. Tergantung letak stroke-nya itu ada di mana. Ya. Tapi yang sering terjadi adalah kalau sebelah kiri atau sebelah, misalnya yang lumpuh sebelah kanan, maka mata kanan sisi kanan, mata kiri sisi kanan itu yang lumpuh. Kok mata kanan sisi kanan dan sisi kiri itu gimana tuh Pak? Iya. Jadi mata ini itu sebetulnya ada, tiap-tiap mata itu ada melihat sisi kanan dan melihat sisi kiri. Sarafnya beda. Ya, sarafnya beda. Seringkali orang yang buta separuh seperti itu, hemianopia, namanya hemianopia, itu tidak menyadari. Kenapa? Karena dia pakai dua mata begini. Kalau yang sini buta, mata sebelah kanan yang sebelah kiri buta, dia dikompensasi oleh mata kiri yang sebelah kanan. Jadi dia sini itu masih melihat utuh. Hanya di sini saja yang nggak kelihatan. Ya, kalau mata kiri sebelah kiri buta, mata kanan sebelah kiri buta, itu di sini masih utuh normal, sini nggak kelihatan. Ya, kadang-kadang terabaikan dengan neglect, dikira neglect, tapi ternyata hemianopia. Nah, cara ngetesnya gimana? Matanya ditutup satu, mata ditutup satu, seperti ini. Terus kemudian Anda memberikan instruksi kepada pasien, Bapak tidak boleh melirik, pandangan tetap lurus ke depan. Ini kelihatan, tidak boleh melirik. Ini berapa? 2. Ini berapa? 2. Nah, itu normal. Tidak melirik loh ya. Nah, seringkali kalau pasiennya itu buta sisi sebelah kiri, di sini berapa? 2. Di sini tidak kelihatan. Ini nggak kelihatan nih. Tapi kalau dia melirik ya kelihatan. Ya, jadi nggak boleh melirik. Ya. Hemianopia. Nanti sini mata yang satu juga sama, ini ditutup. Terus kemudian pengetesannya gitu. Lihat depan, tidak boleh melirik. Ini angka berapa Pak? Nggak kelihatan. Kalau ini 2. Berarti mata sebelah kanan sisi kiri buta, mata sebelah kiri sisi kiri buta. Bisa terjadi seperti itu? Bisa Pak. Fisioterapi perannya apa Pak pada kasus yang seperti itu? Tidak ada perannya. Hanya saja fisioterapi menjadi lebih waspada. Kalau melatih berarti ini tolehkan agak ke sini supaya kelihatan oleh pasiennya. Ini pasien gimana sih, sudah disuruh gerakan begini, Anda ngasih contoh gini-gini, kok nggak bisa-bisa? Nah, pasiennya nggak melihat kok. Ya. Gitu. Terus apalagi
pasien stroke bisa mengalami lesi separuh wajah. Tapi sisi yang sini ke atas itu normal, kanan dan kiri masih simetris. Beda dengan Bell palsy ya. Bell palsy itu lesi nervus 7 perifer, itu kalau lumpuh separuh wajah semuanya. Tapi kalau stroke itu kalau lumpuhnya tubuh sebelah kiri, maka wajah sisi sebelah kiri ini juga lumpuh. Tapi lumpuhnya di bawah mata. Dahi dan mata masih normal. Jadi masalahnya hanya di yang paling dominan kelihatan itu mulutnya yang merot. Ya, ketarik ke sisi yang sehat. Ya, sisi yang lumpuh ini jatuh. Apa tesnya yang dilakukan? Ya, biasanya ya ada ya pemeriksaan dengan skala Bufis dan sebagainya itu ada, tapi biasanya kalau pasien stroke biasanya nggak diperiksa secara detail, itu hanya disuruh coba tersenyum, meringis, bersiul. Nah, biasanya coba hanya seperti itu, kemudian simetris atau tidak. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya, kalau disertai dengan lesi nervus 12 sentral, seringkali lidah itu kalau disuruh menjulurkan, dia akan ketarik ke sisi yang sehat. Misalnya yang lumpuh sebelah kiri, ini juga lumpuh sebelah kiri. Buka mulutnya, julurkan lidahnya akan miring ke sisi yang sehat. Ya, itu berarti nervus 12 sentralnya kena. Nervus 7 sentralnya juga kena, nervus 12 sentral kena. Terus kemudian nervus optikusnya tadi juga kena, hemianopia tadi. Stroke bisa seperti itu, Pak? Bisa. Ada yang tidak kena itunya, Pak? Bisa. Karena seperti yang saya katakan tadi, gejala stroke itu bisa bervariasi tergantung dari di mana kerusakan di otaknya. Ya, dan otak itu mengurusi fungsi apa? Bisa terganggu. Oke. Yang berikutnya apalagi pemeriksaannya? Pemeriksaan sudah cukup. Yang berikutnya 4 jam lagi. Tadi setelah istirahat agak molor sedikit. Yang berikutnya lagi, nah sekarang Anda mulai menangani pasien ini. Pasien stadium akut. Ya. Stadium akut tujuannya hanya mencegah komplikasi sekunder, ya. Belum latihan-latihan yang sifatnya untuk menstimulasi otak. Maka kemudian Anda melakukan yang pertama biasanya passive movement, ya, untuk memelihara ROM, untuk membuat pasien itu nyaman, ya. Anda akan memberikan passive movement. Ayo, yang jadi model masih tiduran, mungkin bisa bergantian. Coba lakukan passive movement untuk gerakan-gerakan bau. Passive movement itu kalau bisa adalah full ROM. Jangan sampai Anda melakukan passive movement itu posisinya semaunya, pegangannya semaunya, gerakannya semaunya. Misalnya Anda lakukan ya, atau begini. Yang penting kan digerakkan, Pak. Ya, kemudian ini gini. Ya. Dilihat oleh pasien, dilihat oleh keluarga pasien itu nggak benar dan juga nggak menunjukkan Anda fisioterapi. Kenapa? Karena orang awam juga dengan mudah akan menirukan. Ya, kalau Anda fisioterapi ya gerakannya ya harus baik. Kemudian orang awam juga nggak bisa menirukannya dengan mudahnya, gitu kan? Oke. Misalnya Anda mau menggerakkan baunya, ya. Ingat, seringkali pasien stroke itu shouldernya itu adalah hypermobile atau mengalami laxity. Kalau Anda menggerakkan secara salah,
ini laksitinya akan semakin laksiti itu kekendoran ya, itu akan semakin parah. Anda bisa memicu munculnya shoulder pain ya. Sehingga Anda lakukan dengan benar. Anda fiksasi sendi bahu ya, sehingga benar-benar ini caput-humeri berada di kavitas glenoidal ya. Jangan sampai Anda ini biarkan, kemudian ini kan hipermobile, laxity, ini bisa meleset, bisa menimbulkan gesekan yang berlebihan sehingga menimbulkan shoulder pain ya. Jadi difiksasi seperti ini, terus kemudian kita gerakkan. Kalau Anda memegang sini, ininya fleksi, maka boleh Anda agak turun sedikit. Jangan lupa fiksasi. Posisi, biasakan posisinya itu adalah posisi groove, posisi diagonal ya. Jadi jangan posisi lurus seperti ini. Nah, posisinya seperti ini. Ini akan terlihat serius, terlihat apa ya, sebagai seorang fisioterapis beneran, dan juga ini sebetulnya juga memudahkan Anda ya. Seperti kuda-kuda ya. Terus Anda ini fleksi ekstensi. Anda menggerakkan apalagi ekso dan indorotasi. Mana Anda menggerakkan ekso dan indorotasi? Kalau seperti ini ya boleh, tapi ini mungkin tidak maksimal ya. Anda bisa melakukannya seperti ini. Passive movement aja kok serius banget toh Pak. Pokoknya asal digerakkan kan ya sudah. Ya itu tadi saya katakan, apakah boleh juga posisi begini ya, mana Anda nanya. Nah ini sendinya hipermobile, lutut ini ya, atau seperti ini. Passive movement itu kan dasar sekali. Anda mungkin sudah diberikan di exercise terapi ya, tapi kalau Anda tidak praktekkan ya lupa lagi. Terus Anda memberikan ABD, ADD ya. Bisa Anda memberikannya gini apa gini ya. Anda lakukan dengan benar. Ada seperti ini, kemudian ini penekanannya untuk ABD-nya ya. Nah, dilihat juga enak gitu loh. Isinya seperti ini. Pasien juga enak, ini semuanya disangga ya. Tidak kemudian ini dipegang begini ya, disangga, ininya difiksasi. Kemudian ABD dan ADD horizontal ya, gerakannya ini ke sini. Nah, kemudian Anda bisa melakukan ya, mungkin tetap berusaha untuk difiksasi ya shouldernya. Tapi kalau Anda passive movement bukan pasien stroke, mungkin shouldernya nggak usah dipikir. Tapi untuk pasien stroke ini shouldernya harus dipikir.
Exo, endo, ABD, AGD, fleksi, ekstensi, pokoknya semua gerakan yang mungkin. Terus kemudian fleksi, ekstensi, siku. Ini juga nggak boleh asal begini. Ya kalau suatu saat Anda sih ya tidak apa-apa. Tapi kalau Anda melakukan lebih baik, itu kan lebih baik juga. Nah seperti ini. Dan passive movement itu tidak melulu passive movement ya. Suatu saat bisa menjadi sedikit false pasif, suatu saat bisa sedikit menjadi ada aktifnya kalau pasien itu bisa. Misalnya tekuk sikunya Pak, pasien bisa sendiri, terus kemudian kita lanjutkan pasif, kemudian pada akhir gerakan kita berikan penekanan. Ya, jadi tidak melulu passive movement. Suatu saat ada aktif komponen aktifnya, suatu saat ada komponen resistednya, suatu saat mungkin ada komponen force pasifnya. Tekuk sikunya udah bisa, udah agak kuat, misalnya pasiennya kita kasih tahanan sedikit. Terus sampai di sini nggak ada gerakan, kita bantu. Sampai di sini terasa ada tahanan, kita sedikit pause. Ya. Jadi gerakan ini fleksibel, bisa pasif membantu, bisa memberikan tahanan, bisa memberikan pause, tergantung kebutuhan. Sampai Anda melakukannya, ini boleh juga Anda melakukan begini, tapi mungkin ini akan nyangkut di perut Anda. Kalau pasiennya cowok, Anda cewek, mungkin gak nyaman. Nah mungkin kita melakukannya begini. Nah ini kan enggak. Terus wristnya jangan di sini, gini-gini. Taruh di atas sini. Pegangi fiksasi sebelah proksimal. Pegang ini. Terus kemudian jari-jarinya pegang seperti ini. Pegang jari-jarinya, bisa empat-empatnya sekaligus atau satu persatu. Kemudian kalau interpalangnya ya sudah, pegangi salah satu-satu. Fiksasi tulang proksimalnya, gerakan sebelah distalnya pada sendi yang dituju, hanya pada satu sendi. Terus kalau mau seluruh sendinya, di satu persatu dan keseluruhan. Dan itu jari. Ya. Oke. Ekstremitas bawah, passive movement. Mulai dari diurutkan ya, selalu dari maksimal dulu, kemudian hip, gerakan apa yang mungkin? Fleksi dan ekstensi Pak. Ini kemudian berubah ke sini menjadi dorongan untuk full aeroban. Kemudian ke bawah, geser. Anda posisinya tetap diagonal. Kalau Anda mau kombinasikan sekaligus dengan ankle-nya, maka kemudian Anda pegangannya bisa begini. Tapi kalau mau di sini ya silakan. Hanya di sini kalau begini ini lebih berat. Tapi kalau di sini ini lebih mudah, lebih ringan. Karena kalau di sini kita mengangkat, kalau di sini kita hanya menyangkut.
Ini juga nyaman loh untuk pasien kalau kita berikan full ROM ini nyaman. Fleksi ekstensi, terus kemudian apa lagi? Ekso dan endorotasi. Tidak boleh gini, ya, tidak boleh. Dia lakukan seperti ini. Sana. Kalau Anda berat, sangga. Dorong ke sana. Ini kalau pasiennya ini, kamu posisinya gini, lebih ringan. Karena kalau kamu posisinya gini, berat. Sangga gini. Ekso, endo rotasi. Fleksi ekstensi, ekso endo, apalagi ABD, ADD. Kalau Anda nggak segan kontak, posisinya bukan bisa begini. Tapi kalau Anda tidak ingin kaki pasien kontak dengan tubuh Anda pegangnya ini, ambil satu langkah ke belakang, satu langkah ke depan, satu langkah ke belakang, satu langkah. Lutut ini tadi sudah sekaligus dengan hipnya kan? Sudah. Terus apa lagi? Ankle. Kita lakukan yang seperti ini aja. Karena biasanya yang bermasalah adalah dorsifleksinya, karena dia biasanya plastiknya ke arah belakang. Terus mungkin intertarsalnya kalau Anda mau mobilisasi. Terus kemudian jari-jari kaki bisa satu persatu, bisa juga berbarengan. Nah, kita melakukan pasif movement. Dan pasif movement itu adalah untuk memelihara ROM, sehingga pasif movement itu harus full ROM. Kemudian bisa juga kita memberikan assisted, bisa memberikan resisted, bisa juga memberikan post pasif sesuai kebutuhan. Baru satu ya untuk terapinya, pasif movement. Dan besok kita akan lanjutkan dengan terapi-terapi yang lain. Ada pertanyaan dari sini? Dan pasif movement itu nggak hanya untuk kondisi stroke ya, untuk kondisi-kondisi lain yang membutuhkan itu juga bisa diberikan. Misalnya spinal cord injury itu juga butuh pasif movement. Untuk kalau dia tetraplegi ya keempat anggota geraknya. Kalau dia paraplegi ekstremitas atasnya bisa, berarti ekstremitas atasnya strengthening, yang ekstremitas bawahnya pasif movement. Oke. Itu baru sebagian kecil ya, pasif movement baru sebagian kecil kalau untuk terapi pasien stroke ya. Kita nanti sampai kepada bagaimana melatih jalannya dan seterusnya. Kalau tidak ada pertanyaan ya kita akhiri dulu sampai di sini. Lalu lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nanti tolong absensinya dikembalikan.